Selamat siang sahabat ternak seluruh Nusantara. Saya dari kandang 78 Yogyakarta. Nama saya Bapak Puji, Kepala Kandang di 78 Farm Yogyakarta. Saya akan membagikan trik tutorial untuk perawatan penanaman rumput pacong dan odot. Saya menggunakan, berhubung hari ini masih kemarau, saya menggunakan dua sistem air parit dan sistem air menggunakan sprinkle. Jadi saya pasang seperti itu sprinklenya. Karena pacong itu akarnya itu akar yang di atas, tidak ada akar yang menusuk ke bawah. Jadi kita menggunakan sprinkle, cukup air atas saja. Yang untuk pengairan lewat parit itu untuk penanaman lahan yang pertama. Jadi kita harus membasahi lahan-lahan itu dengan air parit supaya istilahnya kalau orang Jawa direndam nanti. Setelah direndam itu nanti kita pesat. Jadi kita menggunakan hanya lembab saja, tidak usah banyak-banyak air itu. Jadi kita istilahnya bagaimana menggunakan air seirit-irit mungkin, karena ini waktunya waktu kemarau panjang. Jadi kita harus membagi air, mana yang perlu air di atas, mana yang perlu pengairan di bawah. Nah, karena parit ini di atasnya itu banyak tumbuh-tumbuhan dan daun-daun kering, jadi kita setiap beberapa hari sekali kita harus rutin membersihkan paritnya. Soalnya nanti tersumbat kotoran-kotoran daun yang kering yang jatuh dari atas itu. Kita harus rutin membersihkan. Beda dengan yang namanya sprinkle, salurannya kan pakai selang. Jadi kita menghidupkan diesel, langsung airnya mengalir. Tapi kalau parit kita otomatis harus setiap rutin ini membersihkan paritnya. Ini air saya ambil dari selokan. Selokan itu selokan Mataram, yang ujungnya ada di daerah Magelang sana. Itu kita menggunakan selokan. Jadi kita menggunakan, kalau kemarau kita menggunakan parit ini yang untuk mengairi. Soalnya kalau batang dari pohon-pohon kaliandra itu kan akarnya menusuk ke bawah. Jadi tidak seperti sebangsa rumput pacong, rumput odot, itu enggak. Kalau rumput pacong, rumput odot kita hanya perlu pengairan atasnya saja. Jadi kita perlu pakai sprinkle itu. Itu toh kalau lahannya itu agak luas. Kalau lahannya sempit, saya gunakan pengairan dasar. Tapi hanya sekilas saja. Kita masukkan, langsung kita buang airnya supaya tidak terendam air. Soalnya rumput pacong dan rumput odot tidak terlalu menggunakan air, jadi hanya terbatas airnya itu. Nah, saudara-saudara, contohnya seperti ini. Kita membuat lubangan seperti ini. Kita taruh kotoran kambing supaya direndam di sini. Seandainya ada air yang masuk ke sini, kita tidak usah menyebarkan kotoran kambing ini dengan tangan. Dia mengalir sendiri dengan sendirinya dan ke rumput-rumput yang kita pelihara. Jadi kita nggak usah banyak tenaga yang harus keluar, harus membagikan airnya ini di taruh sana taruh sini, nanti ini tersebar sendiri. Dan hasilnya ini kemarin saya rumput itu 1 meter itu bisa menghasilkan sekitar 28 sampai 30 kilo. Itu hanya sekitar 4 rumpun 1 meter persegi itu 4 rumpun. Soalnya itu kan dulu tanamnya hanya satu batang 40 kali 40. Jadi kita bisa mendeteksi ini hanya 1 meter persegi. Itu menghasilkan rumput sekitar 28 sampai 30 kilo.
Gitu teman-teman. Cara mengairi seperti ini, kita bikin parit kecil-kecil di tengah. Soalnya ini nggak begitu istilahnya tidak harus seperti orang nanam ini sayuran atau pakai air yang banyak, itu enggak, hanya sekilas saja. Demikian teman-teman ilmu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan ada gunanya. Mari kita semangat untuk bercocok tanam, untuk membuat pakan ternak, dan sukses untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.